beralih ke wilayah Jawa, jadi Jawa seperti powerhouse of Indonesia. Menjadi salah satu pulau terpadat di dunia dan memiliki sekitar 57% dari seluruh populasi negara, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah negara. Rumah bagi kelompok etnis terbesar di Indonesia yaitu orang-orang Jawa yang berjumlah sekitar 40% dari seluruh populasi negara. Jadi, mari kita mulai dengan Banten, ibu kota Serang. Tetapi kota terbesarnya Tangerang dengan kelompok etnis terbesarnya Banten. Banten memiliki sejarah uniknya sendiri, seperti Kesultanan Banten atau dikenal di dunia barat dengan nama Bantam, sebuah kerajaan Islam berawal sekitar tahun 1526. Kita dapat melihat bekas reruntuhan Keraton Kaibon, Istana Keraton Sorosowan, Vihara Avalokitesvara, Benteng Spilwich, Danau Tasikardi, dan Masjid Agung Banten. Di sini juga ada suku Baduy, termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi, atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Terdapat juga Taman Nasional Ujung Kulon yang ditetapkan sebagai Natural World Heritage Site oleh Komisi Warisan Dunia UNESCO pada 1992. Selain badak Jawa, terdapat pula spesies yang dilindungi di sini, seperti owa Jawa, surili, dan anjing hutan. Banten juga sangat terkenal dengan ilmu hitamnya yang sangat kuat. Selanjutnya, daerah khusus ibu kota Jakarta dulu dikenal dengan Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Ini bukan hanya kota terbesar di Indonesia, namun juga merupakan ibu kota negara, dan oleh karena itu mendapat status provinsi tersendiri. Kota ini merupakan kota yang paling beragam, menjadi pusat ekonomi dan legislatif. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta, memiliki bangunan monumen di mana-mana, dan tempat rekreasi Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, Dufan, SeaWorld Ancol, dan masih banyak lagi. Betawi adalah suku bangsa yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa ini biasa pula disebut orang Betawi, Melayu Betawi, atau orang Jakarta menurut logat setempat. Ondel-ondel, tajidor, lenong menjadi salah satu budaya Betawi. Secara teknis, kota ini sedang tenggelam dan masalah lainnya, lalu lintas di Jakarta sangat buruk sehingga Jakarta menjadi salah satu kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan mencapai 61%. Jawa Barat, ibu kota Bandung, tapi kota terbesarnya Bekasi dan kelompok etnis terbesar Sunda. Jawa Barat adalah provinsi yang paling padat penduduknya dan merupakan rumah bagi kota-kota terbesar keempat dan keenam di Indonesia. Bandung sebenarnya dianggap sebagai Parisnya Indonesia. 65% masyarakat di Jawa Barat adalah orang Sunda, sisanya ada suku Cirebon, Betawi, Jawa, dan suku lainnya. Jawa Barat adalah rumah bagi kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Sunda Hindu beraliran Vishnu yang pernah berkuasa di bagian barat Pulau Jawa antara abad ke-4 hingga abad ke-7 dan merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Nusantara setelah kerajaan Kutai. Orang Sunda terkenal dengan kecantikannya, lelaki humoris, banyak komedian kita berasal dari Jawa Barat. Budaya Sunda memiliki ciri khas yang membedakan dari kebudayaan lain. Masyarakat Sunda terkenal sebagai masyarakat yang lemah lembut dan spiritual. Dalam masyarakat Sunda sangat dikenal dengan istilah silih asih, silih asah, dan silih asuh. Musik angklung dikenal sebagai alat musik yang berasal dari tanah Sunda. Sebenarnya ada tahayul bahwa orang Sunda dan orang Jawa tidak boleh menikah. Orang Sunda memiliki sistem penulisan sendiri, sudah digunakan oleh masyarakat Sunda dari abad ke-14 hingga abad ke-18 Masehi. Oke, begitulah kira-kira orang Sunda. Jika benar atau salah yang aku jelaskan, coba beritahu aku di kolom komentarnya ya.
Ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Etnis terbesar suku Jawa. Ini adalah pusat kebudayaan dan masyarakat Jawa, hal-hal seperti wayang kulit, gamelan, keris, kain batik, tarian Jawa, semuanya dapat ditemukan di sini. Rumah bagi berbagai kerajaan Jawa Islam, pra dan pasca begitu banyak situs sejarah kuno yang dapat kita lihat. Terutama Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Banyak orang bahkan orang Indonesia salah mengira letaknya di Yogyakarta. Padahal letaknya di sini. Jawa Tengah juga merupakan benteng pusat perusahaan India Timur Belanda atau VOC. Orang Jawa juga memiliki sistem penulisan sendiri. Aksara Jawa Hanacaraka, salah satu naskah terindah di dunia. Ketika orang Belanda datang, orang Jawa punya sendiri naskah. Dan menurut saya ini adalah salah satu naskah terindah di dunia yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, seperti kebanyakan naskah asli Indonesia, naskah ini lebih banyak memainkan peran simbolis daripada peran fungsional sehari-hari. Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Kelompok etnis terbesarnya Jawa, jadi provinsi ini memiliki status otonomi khusus dan bertindak seperti negara kecil di bawah Republik Indonesia. Yogyakarta di bawah Kesultanan sekaligus Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan wakilnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10. Terdapat situs Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Angkor Wat. Terkenal karena memiliki beberapa universitas terbaik di Indonesia, juga ada jalan yang sangat populer yang sering dikunjungi wisatawan untuk berbelanja murah, Pasar Malioboro. Oke, kita sudah berada di Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Sejarah Surabaya juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Secara geografis, Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan, sekaligus gerbang utama Kerajaan Majapahit. Seringkali kita menyebutnya Gerbang Indonesia Timur. Sejarah kota Surabaya sudah kental dengan nilai kepahlawanan. Gak heran jika dijuluki kota pahlawan, karena memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Karena itulah setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Kamu bisa berkunjung di desa wisata Ketapan Rame yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kota Malang. Orang-orang biasa menyebut kota dingin, kota wisata, Parisnya Jawa Timur, kota pendidikan dan apapun itu. Yang pasti terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi, 32 lebih destinasi wisata seperti Kampung Warna-Warni Jodipan, Jatim Park yang berada di Kota Batu, Museum Angkut, dan di sini banyak air terjunnya. Satu hal yang gak bisa dilupakan yaitu buah apelnya. Terdapat 27 gunung di Jawa Timur. Namun yang paling orang tahu mungkin Gunung Semeru, Arjuno, dan Gunung Bromo. Kita kembali ke utara yang terdapat jembatan Suramadu yang menghubungkan daratan Jawa dan Pulau Madura. Pulau ini juga memiliki suku asli yang ada sejak dahulu kala, yakni suku Madura.